Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we met again. And how are you today? I hope that you will be fine. And today we are going to continue our English lessons. We are going to talk about new tenses. It is the basic tenses. It is called simple present tense. Okay, the first topic that we will discuss today is about the function of simple present tense. Actually, what is the function of simple present tense? There are three kinds of functions that we have. The first, to tell about habitual actions or daily activities. Okay. Jadi fungsi simple present yang pertama adalah untuk menyatakan habitual actions, kebiasaan, or daily activities atau kegiatan sehari-hari. Just like the example, coba bisa kita lihat di sini. I drink coffee twice a day. Saya minum kopi 2 kali sehari. And then the second, she always rides motorcycle to office. Dia selalu mengendarai motor untuk pergi ke kantor. It's the first function to tell about habitual action or daily activities. Jadi itu adalah contoh dari fungsi simple present yang pertama, yaitu tentang kegiatan sehari-hari. Okay, and the second function is to tell about the fact. Fungsi yang kedua adalah menyatakan fakta or general truth. Disebut juga general truth atau kebenaran umum. Kita bisa lihat contohnya. The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. And then the second, rabbit is a herbivore. Kelinci adalah herbivora. Those are the example of telling about the fact. Itu adalah dua contoh tentang kalimat yang menyatakan fakta. And then the third function of simple present is to tell about imperative. What is imperative? Imperative, we can say in bahasa, imperative adalah kalimat perintah. We will use simple present atau verb one untuk membuat kalimat perintah. So, kita contohkan seperti do your homework, kerjakanlah PR-mu, or be patient please, tolong bersabarlah. Itu adalah kalimat perintah. Oke, jadi harapannya setelah mempelajari tentang simple present, kalian akan bisa menguasai bagaimana cara menceritakan kegiatan sehari-hari or telling about daily activities, and then to tell about the fact, menyatakan fakta atau kebenaran umum, and how to make imperative, dan bagaimana membuat kalimat perintah. Let's continue. Selanjutnya kita akan mempelajari the form or the formulation. The form atau formulation adalah pola kalimat yang akan kita gunakan untuk membuat kalimat dalam simple present. You can see here there are two kind of sentence. The first is verbal sentence and the second will be nominal sentence. Jadi ada dua kalimat, yaitu verbal sentence dan nominal sentence. What is verbal sentence? Verbal sentence is an action verb or sentence that contains an action verb. Jadi verbal sentence adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Bisa dilihat di sini, kita akan menggunakan rumus untuk kalimat positif. Ada subject, kemudian verb one. Verb one artinya adalah kata kerja dasar. Selanjutnya adalah verb s. Jadi tergantung subjeknya nantinya. Jadi bisa subject plus verb one atau subject plus verb s. Maksudnya verb s adalah kata kerja dasar yang ditambah akhiran s. Misalnya seperti go menjadi goes, study menjadi studies. Selanjutnya objek atau complement. Untuk the negative sentence, subject, do or does, not, verb one plus complement, and this one, the interrogative, do or does, subject, verb one plus object or complement.
There will be nominal sentence. Ada juga nanti kita bahas tentang nominal sentence, yaitu non-action verb. Jadi kalimat yang tidak mengandung kata kerja, atau kalimat ini bukan merupakan kegiatan, tapi hanya menyatakan suatu kondisi, keadaan, atau keberadaan sesuatu hal. Oke. Bila kita mempelajari simple present, maka tidak terlepas dari adverb of frequency atau time signal dari keterangan waktu dari simple present. Bisa kita lihat di sini ada beberapa keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple present, yaitu every. Every artinya setiap. We can combine every with other word. Kita bisa tambahkan every dengan kalimat lain, kata lain maksud saya, yaitu misalnya day. Jadi every day, setiap hari. Every week, setiap minggu. Every month, setiap bulan. Every year, setiap tahun. And then we can use once, twice, 3 times. Ya, kita bisa gunakan kata once untuk menyatakan sekali, twice 2 kali, 3 times 3 kali, dan kita bisa gabungkan dengan day, week, month, year. Misalnya kita kalau mau mengatakan sekali dalam sehari, we can say once a day. 2 kali dalam seminggu, twice a week. 3 kali dalam setahun, 3 times a year. Begitu seterusnya. And then we can use always. Jadi keterangan waktu lain adalah always, artinya selalu. Usually, biasanya. Often, sering. Sometimes, terkadang. Seldom, jarang. Hardly ever, hampir tidak pernah. And never, tidak pernah. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah verbal sentence. What is verbal sentence? Ya, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi di awal, yaitu sentence using action verbs or activities. Jadi verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, atau kalimat ini mengandung arti suatu kegiatan. Jadi tidak terlepas dari pembahasan mengenai verb, kata kerja. Di sini sudah saya contohkan beberapa kata kerja yang bisa kita gunakan untuk menyusun kalimat atau membuat kalimat. Bisa diikuti. You can say, repeat after me. Font, sweat, police, run, wash, think, sleep, speak, drink, hold, water, wait. And then point, read, sit, and iron. Oke. Untuk artinya bisa dilihat di gambarnya. Oke, nanti kata kerja inilah yang akan kita gunakan untuk membuat kalimat dalam simple present tense. Kita masuk ke rumus kalimat positif. You can see here, bisa dilihat di sini. Rumus kalimat positif adalah subject plus verb 1 or verb s plus object or complement. Ya, jadi ada subject, kemudian verb 1 dan subject plus verb s dan complement. Ini contohnya. Subject, kita pelajari dulu subject. Please repeat after me. I, you, they, we, she, he, it, and Joe. Oke, pasti kalian sudah tahu ya, I artinya saya,
you, kamu, they, mereka, we, kita, she, dia, orang ketiga tunggal untuk perempuan, he, dia, laki-laki, it, kata ganti dari benda atau hewan, and Joe, ini adalah contoh nama ya. Jadi you can change with your real name or other names ya. Jadi bisa diganti dengan nama lain, misalnya Joko, Ulan, dan sebagainya ya. Oke, setelah subjek kita bisa tambahkan verb one atau verb s, tapi bisa dilihat tidak sembarangan, ada peraturannya. Manakah subjek yang diikuti oleh verb one dan manakah subjek yang diikuti oleh verb s. Please read the word that I point. Jadi silahkan baca kata yang saya tunjuk dengan pointer ini. Repeat after me. Bisa diikuti. I drink coffee every day. Yes. I drink coffee every day. Artinya, saya minum kopi setiap hari. And then, I will give you another example. She drinks coffee every day. Once again, she drinks coffee every day. Dia minum kopi setiap hari. Jadi bisa dibedakan. Untuk I use drink. Jadi I menggunakan kata kerja bentuk pertama yaitu drink tanpa tambahan s atau es. Sementara she menggunakan drinks yaitu verb s. Jadi untuk I, you, they, we menggunakan verb one, she, he, it, dan nama orang di sini saya contohkan Joe menggunakan verb s. Oke, jadi silakan kalian bisa membuat kalimat lain dengan mengikuti pola ini. Saya contohkan sekali lagi, misalnya you go to school by motorcycle. Kamu pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Bagaimana kalau you-nya kita ganti dengan subjek yang lain, misalnya he. Jadi kalimatnya akan menjadi he goes to school by motorcycle. Ya, she goes to school by motorcycle. Dia pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Nah, dari penjelasan di kalimat positif ini, diharapkan kalian bisa meng-create another sentences, bisa membuat kalimat sendiri menggunakan pola seperti yang saya sudah tunjukkan dengan pointer tadi. Di sini saya contohkan, she drinks coffee twice a week. She drinks coffee twice a week. Ya, dia minum kopi 2 kali seminggu. Oke, silahkan dibuat kalimat lain menggunakan pola simple present dalam bentuk kalimat positif ini seperti yang saya contohkan. Next, this is for negative formulation. Ya, ini adalah negative sentence, kalimat negatif. You can see the form is subject plus do or does plus noun plus verb one plus object or complement. Oke, jadi polanya adalah subject seperti tadi. Kemudian kita ada pilihan untuk membuat kalimat negatif sebelum menambahkan kata not, ditambahkan kata kerja bantu do atau does. Ini tidak sembarangan, kita menggunakan pola. Untuk I, you, they, we menggunakan do, verb one ya. Untuk she, he, it atau nama orang Joe misalnya, kita menggunakan does, baru tambahkan not. Okay? Please repeat after me. I do not drink coffee every day. Once again, I do not drink coffee every day.
Atau kita bisa singkat menjadi I don't drink coffee every day. Saya tidak minum kopi setiap hari. We change the subject. Kita bisa ganti subjeknya. Misalnya Joe. Joe doesn't drink coffee every day. Joe tidak minum kopi setiap hari. Selanjutnya, you do not go to school by motorcycle. Atau you don't go to school by motorcycle. Kamu tidak pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Ya, seperti penjelasan saya tadi, kalian bisa membuat kalimat lain menggunakan pola seperti yang sudah saya tunjukkan melalui pointer seperti tadi ya. Misalnya di contoh ada ya, she doesn't drink coffee twice a week. Dia tidak minum kopi 2 kali seminggu. Okay, we continue. Okay, this is the last form, yaitu kalimat tanya atau interrogative. Polanya adalah do or does, subject, verb 1, or object or complement. Ya. Jadi do atau does kita letakkan di depan, kemudian subject, verb 1 plus object or complement. Sudah saya buatkan polanya. Misalnya, do I drink coffee every day? Apakah saya minum kopi setiap hari? Atau kita bisa menggunakan do you drink coffee every day? Apakah kamu minum kopi setiap hari? Oke, jika kita menggunakan subjek yang lain, misalnya he, maka polanya adalah does he drink coffee every day? Oke. Selanjutnya, bagaimana kalimatnya dalam bahasa Inggris jika kalimatnya adalah apakah Joe nonton TV di malam hari? Ada yang tahu? Apakah Joe nonton TV di malam hari? Oke, maka jawabannya adalah does Joe watch TV in the evening? Okay, does Joe watch TV in the evening? Okay, you can create another sentences. Jadi kamu bisa membuat kalimat lain seperti yang sudah saya contohkan. Okay. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan untuk membuat kalimat simple present dalam bentuk positif, negatif, dan kalimat tanya yang menggunakan verb atau kata kerja, atau bisa disebut juga yaitu verbal sentence. Okay, for the next video we will still discuss about simple present tense, but it will be discussed further about nominal sentence. Jadi untuk selanjutnya kita masih akan membahas tentang simple present tense, tetapi akan lebih mendalam tentang nominal sentence. So, don't miss it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.